Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Ibu ya. Nah, hari ini kita kembali di pembelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pembelajaran yang kelima ya. Nah, tetapi seperti biasa ya, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian tentang materi kita minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Di pembelajaran berapa? Tema keberapa? Dan subtema yang keberapa? Iya, terima kasih untuk kawan kalian atau teman-teman kalian yang sudah menjawab. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf atau pada suatu kalimat ya. Nah, di sana kalian sudah belajar bagaimana kalian membuat kalimat dalam satu paragraf, kemudian kalimat tersebut kalian tentukan mana kalimat pendukung, kemudian mana yang termasuk kepada kalimat pokoknya atau paragrafnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali di pembelajaran tematik, yaitu kita hari ini masuk ke pembelajaran yang kelima ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang keempat ya. Nah, hari ini kita masuk di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima ya. Nah, besoknya lagi kita akan masuk ke pembelajaran yang keenam. Nah, jadi pembelajaran keenam itu adalah akhir dari subtema ketiga, yaitu tema 1 ya. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita wajib berdoa terlebih dahulu ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini sudah Ibu siapkan doa teks Bapa Kami ya. Nah, di sini seperti biasa Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa. Nah, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pernyataan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun, kami bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Tuhan, terima kasih untuk umur yang panjang, kemudian untuk berkat-Mu hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bertemu lagi bersama Ibu Guru kami, dan kami sebentar lagi akan memulai pembelajaran Tuhan. Sudi kiranya Engkau memberkati, Engkau membimbing kami, dan semoga materi yang Ibu Guru sampaikan bisa kami mengerti dan kami pahami dengan baik. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang bisa kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Sekarang kalian ambil buku tema kalian, itu halaman 164 ya. Kalian buka di buku tema itu halaman 164. Nah, kemudian di buku LKS kalian ya, di pembelajaran yang kelima itu halaman 100 ya. Nah, sekarang kalian lihat dulu ke buku tematik atau buku tema kalian itu di halaman 164. Dengarkan penjelasan Ibu ya. Nah, kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungun Jeumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan, kemudian Ibu sudah mempraktekkan secara langsung kepada kalian lewat video pembelajaran, yaitu Ibu sudah melakukan atau Ibu sudah mempraktikkan bagaimana gerak ya, kemudian bagaimana gerakannya, bagaimana tariannya dari tari Bungung Jeumpa, yaitu tari yang berasal dari Aceh ya. Kemarin Ibu sudah melakukan tarian tersebut di video pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, hari ini
Ibu akan menjelaskan kepada kalian ya, bagaimana cara atau apa saja yang bisa kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memulai melakukan praktik atau kita melakukan tari dari Bungong Jeumpa yang berasal dari Aceh. Nah, jadi sekarang ibu mau kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Nah, perhatikan perintahnya. Sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungong Jeumpa, dilakukan, kemudian kalian diskusikan secara berkelompok secara keterampilan yang harus dilakukan ketika kalian akan melakukan tari tersebut. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian di rumah masing-masing, kalian akan menuliskan hasil diskusi tersebut. Nah, anak-anak, karena tidak memungkinkan kalian membuat suatu kelompok bersama teman-teman kalian di rumah karena kita sedang di masa pandemi atau masa COVID-19, karena kita tidak boleh berkumpul ya. Jadi kalian bisa melakukan atau kalian bisa praktekkan tari Bungong Jeumpa ini bersama dengan anggota keluarga kalian di rumah masing-masing. Misalnya kalian bisa membawa ayah, membawa ibu, kakak, abang, misalnya ada bibi, ada paman ya. Nah, kalian bisa meminta mereka untuk melakukan tari Bungong Jeumpa ini secara bersama-sama atau secara berkelompok. Misalnya kalian bisa membawa ayah dan ibu. Nah, kemudian dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Misalnya nanti ada paman, ada bibi, ada kakak, kemudian ada abang. Nah, nanti itu bisa kalian jadikan kelompok di rumah masing-masing ya, untuk melakukan tarian Bungong Jeumpa tadi. Nah, anak-anak, kemudian sebelum kalian melakukan tarian tersebut di rumah masing-masing bersama anggota keluarga, kalian harus berdiskusi terlebih dahulu ya dengan kelompok kalian masing-masing, keterampilan apa saja yang akan kalian lakukan ketika kalian menarikan tari dari Bungong Jeumpa ini tadi. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, baru kalian akan menuliskan diskusinya pada kolom berikut. Nah, di sini ibu memberikan contoh ya. Nah, ini adalah contoh keterampilan yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan sebuah tarian. Nah, di sini anak-anak bisa mencatat ya, keterampilan apa saja yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan tarian tersebut. Nah, kalian bisa ambil buku catatan kalian dan kalian bisa mulai mencatat ya. Nah, keterampilan yang pertama memiliki keterampilan teknik gerak, yaitu mencakup misalnya kemampuan menghafal suatu gerakan, kemudian kemampuan olah tubuh dan kemampuan mentaati gaya tari dan kelenturan. Dan kedua, memiliki kepekaan musikal. Nah, maksudnya itu ya anak-anak, kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dan ritme musiknya. Maksudnya kalian bisa ya melakukan gerak tubuh kalian sesuai dengan ritme musiknya ya, sesuai dengan musiknya. Nah, itu antara gerakan tubuh kalian dengan musiknya itu harus seimbang ya. Nah, maksudnya seimbang itu gerakannya itu harus bersamaan atau gerakannya itu harus dilakukan sesuai dengan musiknya ya. Nah, kemudian yang ketiga, mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari. Nah, di sini dalam kalian melakukan suatu gerakan tari tersebut, kalian harus bisa menghayati ya. Menghayati dari gerakannya, kemudian dari musiknya, kalian bisa mengekspresikan dengan karakter yang ada pada tari tersebut ya. Jadi di situ kalian bermain peran atau kalian memerankan peran tersebut dengan menggunakan misalnya mengekspresikan dengan wajah kalian bagaimana karakter dalam tari tersebut.